waladina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumil. Ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahmatullah, alhamdulillah wonten dalu menika Allah tasih paring nikmat hidayah dumateng kita sedaya. Tugas kita mensyukuri nikmat itu dengan memaksimalkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak sekalian rahmatullah, kalau ini Allah matur terkait dengan jiwa orang-orang yang mensucikan dirinya dengan berbagai macam aktivitas kegiatan. Mungkin untuk mengulang deh, kalau ini Allah matur yang pertama bersyukur. Jadi orang-orang yang mensucikan dirinya adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah kemudian yang ketiga adalah mereka yang penyayang. Yang keempat dia bijaksana. Kemudian yang kelima taubat. Kemudian yang keenam lemah lembut, ketujuh senantiasa jujur, dan kedelapan dapat dipercaya. Mboten nggih kalau ini. Sing nyatet mboten. Nah, pada kali ini kami ingin coba sampaikan siapa orang-orang yang mengotori dirinya. Allah dawuh di dalam surat Asyam kemarin, kalau ini kaula matur, fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha, bahwa diri seseorang itu diilhamkan dua kemungkinan, yaitu sifat takwa dan sifat ujur. Kemudian ada sebagian yang membersihkan diri atau mentazkiyah dirinya, ada sebagian yang mengotori dirinya. Nah, pada kali ini kami ingin menyampaikan siapa orang-orang yang mengotori dirinya. Mengotori dirinya sehingga dia menjadi orang-orang yang pujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulang lagi, Allah dawuh di dalam surat Asy-Syam ayat ke-10, wa qad khaba man dasaha, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotori dirinya. Jadi ada sebagian di antara kita yang mengotori diri kita. Kita awali yang pertama, orang-orang yang mengotori dirinya adalah orang-orang yang memiliki sifat tergesa-gesa. Jadi memiliki sifat yang tergesa-gesa, rasa kesusu. Ngono nggih. Ngono tafsirannya beda lek ngene ngono. Wis teko. Saya sudah di sini. Guyune biasanya anu iki rada kayak apa? Tenang, saya sudah di sini. Lanjut. Jadi terus nih kok kebablasan. Allah dawuh di dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 11. Bapak Ibu, coba yang bawa Al-Qur'an bisa dilihat. Wa yad'u insanu bisyari du'a'u bil khair wa kanal insanu ajula. Dan manusia itu mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan, dan adalah manusia itu bersifat tergesa-gesa. Jadi kesusu pengen napa niku? Iya, dan lain sebagainya. Oh, kok saya ikut rame mentok aja ternyata kok ya wonten mriki ya orang-orang penggemar dan pengamat
Bocah kene jare. Dah kalah. Di hadisnya Rasulullah SAW bahwa tergesa-gesa itu adalah sifatnya setan. Berarti orang yang kesusu-susu itu, ya, buatan kesusu dalam artian tidak kemudian memperhatikan hal-hal yang mestinya dipenuhi tapi tidak dipenuhi. Kemudian kita lihat juga di dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 37. Khuliqal insanu min ajalin. Manusia itu dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Kalau akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku, maka janganlah kamu minta kepadaku mendatangkan dengan segera. Pengin iki ndang roh buktine, endi lek buktine? Lek surga ki enak ngoten nggih. Tapi wonten mriki mboten enten jadi kesusu pengen roh surga ngono nggih. Mergane syaratnya untuk masuk surga ki ya ora ning donya ngoten nggih. Tapi ada sebagian di antara kita itu rata-rata kesusu. Alhamdulillah orang-orang mukmin orang-orang yang tidak kesusu, sabar terus mengarungi ke dunia ini dengan melakukan berbagai macam aktivitas ibadah. Tidak kesusu-susu ingin napa niku minta bukti. Kalau dulu mesti ngono, ndi buktine lek sampean ki nabi, kesusu-susu. Akhirnya dadak ngetokne ajian apa ngetokne mukjizat. Minta mukjizat. Tapi lek wonten mriki mboten sah, ndak perlu mukjizat. Karena mukjizat itu diberikan, karomah itu diberikan hanya untuk meyakinkan seseorang supaya nilai ketaatan dan keimanan itu meningkat. Wonten mriki mboten sah damel niku sampun meningkat imannya. Jadi tidak perlu karomah, tidak perlu mukjizat wonten nggih. Kaya ngoten. Dan sering kaya matur wonten mriki bahwa karomah tertinggi seseorang itu bukan napa niku kadigdayan, tapi karomah tertinggi kita itu adalah istiqomah. Jadi tidak perlu kekaromahan berupa kesaktian itu tidak perlu. Yang penting itu adalah istiqomah, karena kesaktian nanti kalau mati ya bingung. Oh kula niku sering dijaluki tulung. Pak, niki mbah kula sampun sepuh, umure sampun sak menten, gek mboten ndak ninggal-ninggal. Kok ketoke ilmune akeh ngoten nggih. Lah dhisik lho nyapa dadak golek lek saiki bingung lek areng guwak. Akhire ya anu lek kula sing ngene ngumpulno tekan dulur-dulur kabeh kumpulno kula tak tekong. Lek pun rawuh padha ngumpul ngoten mengke dipun paringi pengertian. Yang pertama bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk segera bertobat. Yang kedua, ini adalah pelajaran bagi yang masih hidup bahwa ternyata ilmu-ilmu tidak bermanfaat. Nah, sekarang pekerjaannya adalah kita banyak-banyak bertobat, kemudian kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga nanti Allah memberikan jalan terbaik. Akhirnya ndonga bareng ngoten. Ya maca Yasin, ya maca napa ngoten. Baru selesai ngono bar dibacakan kemudian sesuai dengan permintaan. Ternyata mbak di napa niku betul-betul dibuntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku nggih alhamdulillah, Pak. Berarti bapak ninggal ki alhamdulillah. Marane lan ngenteni jare wis suwe. Iya. Ngene iki darane wae bar aku rene iki kon mateni berarti. Tapi mboten niku sing kula maksud. Artinya kita itu harus mempunyai anu yang benar nggih Bapak-bapak. Jadi masalah hidup dan mati itu sudah di sana. Ora usah kemudian ditakok ning nggone sing napa niku? Oleh dukun betul sah, tak perlu. Itu adalah kesempatan bagi kita yang masih hidup sebagai Rasul dawuhkan bahwa sungguh merugi orang yang tidak masuk surga lantaran orang tuanya masih hidup. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, bagi kita yang orang tuanya masih hidup itu sangat mudah untuk masuk surga. Caranya bagaimana? Caranya adalah memuliakan, memelihara, ngopeni orang tuanya sebagaimana dulu kita diopeni mas pada saat kita masih kecil. Dhisik jenengan didulangi toh, genten dulangi, dicawiki genten apa niku didusi genten ngedusi. Wah niku jaminannya surga.
Jaminane surga. Pak tapi kula nggih padha mboten kuwate. Padha sepuh ngono. Tapi sedaya wonten mriki tasik to tiyang sepahe. Apa wis pakai apa wis ampun napa niku satem piatu sedaya niki? Yatim piatu padha karo oh bapak isih. Yatim piatu sami kula. Kawan bapak kita lanjut. Terus yang kedua, yang pertama orang-orang yang mengotori dirinya dia itu suka tergesa-gesa, minta segera napa niku disegerakan azab, minta segera disegerakan. Awal dhewe njaluk kan pingine iki ndang dikai ngoten nggih. Jenengan nggih ngoten. Nggih. Dadi njaluk saiki lek iso ya dikai saiki ngoten. Padahal tidak semua doa itu dikabulkan sekarang, mungkin juga nanti dikabulkan di akhirat. Nek rata-rata awake kesusu. Iki aku ndonga pirang-pirang dina, pirang-pirang wulan, pirang-pirang tahun kok ora ndang dikabul-kabulne ngoten. Nah, rata-rata manusia itu kesusu untuk segera dikabulkannya doa. Dan sesungguhnya di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala kita itu bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala tunda pengabulan doa itu karena doa yang tidak terkabul sekarang mesti nanti akan dikabulkan di akhirat. Jadi sebenarnya tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Karena Allah pun janji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu akan kabulkan. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 itu kan Allah juga dawuh, wa idza salaka ibadi ani fa ini qarib ujibu da'wati da'an fastajibuli wal yu'minu bilallahum yarsudun. Jadi semua doa itu sesungguhnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali rata-rata kesusu. Tapi wonten mriki mboten kesusu nggih. Bocah kene kan beda to, ndak gampang kesusu. Sing kesusu ndak teko. Sing kesusu ndak datang Mas Agus ya. Wong ndak enak to? Lanjut. Kemudian yang kedua, sifat manusia yang mengotori dirinya adalah mereka yang berkeluh kesah. Keluh kesah ya apa bahasa Jawa ya? Ngresah, ayo ngresah, ngresulo. Mesti kok dawuh, Pak, wong ki ya diciptakne ngoten niku. Memang bener Allah dawuh ngoten. Innal insana khuliqa halua. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Dadi ngresah, lha wis dikai tanam mlecing ngoten nggih. Leres ngoten nggih? Nggih. Awalnya ini aku pengen didirikan rezeki yang banyak, rezeki berupa harta, baru sugih. Sugih kira-kira lomo apa melecing? Orang yang saya dawuh iki. Kira-kira lek sugih melecing apa lomo? Alhamdulillah loman. Caki ini loman sedaya. Sing ora loman ndak teko ya. Bapak Ibu Allah. Coba kita lihat juga di dalam surat Al-Balad. Ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Napa niku dalam kondisi memang susah. Mesti harus makan harus dimasak dulu ngoten nggih. Golek dhisik ngono ora kemudian langsung lah iki kok langsung mak. Ya itu kan sudah ada prosesnya panjang. Dan itu memang seperti itu. Tapi sekali lagi kita tidak boleh berkeluh kesah. Walaupun kita itu diciptakan dalam kondisi keluh kesah. Rasulullah mohon. Wonten mriki nggih enten sing resulunan wonten. Tak kira lek ra teko, dibae kathah. Ngeten iki ya dadekne panitia, ana sebagian ngeten Rasulullah. Ngonak nemik Rasulullah bahkan konsumsi Rasulullah. Ojakan ngono sing mangan lho Rasulullah. Iki panganan gorengan kakan minyak ngono. Kok roh ngono ki ya. Nguping. Tidak ada yang sing bener.
Iki te siap teh yang ngono teh lu wegi meno ora ngerti lek ngene iki ora leh ngombe gula akeh. Aneh kok. Kayak sing bener lho sing piye ngono. Apa kan cuma dhewe-dhewe ngono ya? Ngoten nggih. Ngono ora ngaji-ngaji uling ngantri. Intinya Bapak-bapak memang kita itu rata-rata itu bersifat keluh kesah, tapi sekali lagi jangan kemudian kita mudah berkeluh kesah karena itu hanya akan mengotori diri kita, mengotori jiwa kita. Itu yang keberapa tadi? Yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang mengotori dirinya adalah orang-orang yang mudah gelisah. Gelisahin apa ya? Resah, gampang resah, terus resah dan gelisah. Apal masa lalu lagune sinten kuwi? Sinten? Oh, Pimesak. Oh, iya. Ternyata mereka ya penggemar lagu-lagu resah dan gelisah. Allah dawuh, "Idza masahu syarru jazua." Apabila dia ditimpa kesusahan, ia berkeluh berkesah. Gelisah. Eneng ngoten nggih. Ngoten iki napa niku ya wadhe ngaten ngaji linggo sedilit ya gresah ae. Wah ngono ki ora ngrasakne linggo sila gringgingan tak jujurne ora bener ngono nggih. Heeh. Arep duduk nyunah ning iku rene sing nyunah blas linggo tak delok. Ibu-ibu ya padha ae. Nyunah itu yang lipat belakang itu loh. Ngono pa gringgingan pisan ngoten. Wis pokoke enak ngono nggih. Wonten mriki nggih ngoten. Apa ora teko? Lah aku mong sing muni eneng kuwi mong sapa? Ya wonten napa-napa memang gringging mata dinikmati jam kemudian gersam mawon wonten ke uling ya. Iki parpete kurang empuk iki ngoten nggih. Ngoten kae empuk ya. Malah milih wong apa sumuk panas penak sing anyep akhire sing anyepan kono. Wis sing mburi yang gresah iki suarane ndatek krungu ngoten nggih. Sing wingking nggih ngoten, gresah. Halo. Halo halo halo. Ora krungu berarti ra krungu. Yang belakang mboten mireng. Oh ndak wae jagongan dhewe berarti ndak krungu kae. Kae duting-duting malahan. Loh. Halo halo. Sing wingking nggih mireng? Ya ora apa-apa, lanjut. Gelisah. Dadi gampang muga-muga mboten mriki mboten enten gampang gresah mawon mboten saupah pola pangkang gresah. Iki bendina ngaji engko lek ra teko ki ora penak. Lek teko ki kok bendina ngaji ya. Ngoten nggih? Alhamdulillah mantap mboten. Ilmune ya ora tambah-tambah. Tapi kula ki malah beneran pokoke jenengan mireng benerane kok ya pamane diulang-ulang ngono mboten tak kemudian napa niku gresah ngoten nggih. Tapi ngeten Bapak ini penting walaupun mungkin nggih. Yang pertama kita akan mendapatkan berbagai macam fadilah yang tidak didapatkan hanya dengan mungkin dengan delok HP, delok ngoten nggih. Kan delok HP dewi-dewi. Sedangkan kalau kita seperti ini bermajelis ada banyak fadilah kita bermajelis. Insyaallah. Nanti coba dibaca lagi di Fadlul Amal itu. Biasanya teman-teman jamaah itu dibacakan fadilah amal. Nah, termasuk bagaimana fadilah amal kita bermajelis, ya Allah luar biasa. Sampai gambarannya itu Rasulullah SAW itu dawuh, malaikat itu sampai napa niku? Sampai tumpuk undung ngono nggih. Kemudian saling bercerita ning kono ning iki, ning kono ning kae kabeh disebut. Nah, sampai enek wong teko ki ya mengetok-etok ngrungokne. Ya itu dikatut pisan ngoten. Nah, gambarannya sampai napa niku hewan-hewan niku ikut berdoa sampai hewan-hewan di laut pun juga mendoakan orang-orang yang bermajelis ilmu, bermajelis zikir ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut.
Kemudian yang keempat, orang yang mengotori dirinya adalah orang-orang yang tak mau berbuat baik. Jadi dia itu apa nggih, ora gelem berbuat kebaikan, kikir dalam berbuat kebaikan. Allah Daud di dalam surah Al-Ma'arij ayat ke-21, wa idza masahu khairu manu'a, dan apabila ia mendapatkan kebaikan ia amat kikir. Kikir untuk berbuat kebaikan. Dikasih sehat, sehatnya tidak digunakan untuk ketaatan. Dikasih harta banyak, hartanya tidak digunakan untuk ketaatan. Dikasih jabatan, jabatannya bukan mengantarkan dirinya mendapatkan ketaatan, dan seterusnya. Wonten mriki nggih wonten sing ngoten. Mboten wonten, ndak teko kan? Lah ya wonge ndak teko. Wonge pensiun. Ya wis alhamdulillah. Mantap. Moga-moga mangke sisa-sisa waktu sehat kita, kekayaan kita, itu semuanya nanti dimaksudkan untuk mengantarkan kita lebih baik dan lebih taat pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tergolong orang-orang yang mensucikan dirinya, bukan orang-orang yang mengotori dirinya. Lanjut, kemudian yang selanjutnya, siapa orang-orang yang mengotori diri adalah mereka yang pelit. Pelit niku napa nggih? Kikir. Kikir ini napa? Melecing. Melecing ini napa? Cetil, medit. Ya wes tak tunggalane iku lah. Allah Daud di dalam surah Al-Isra ayat ke-100. Kullau amtum, maka katakanlah kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya, dan adalah manusia itu sangat kikir. Gambaran Rasulullah SAW bahwa orang itu walaupun sudah mendapatkan satu lembah emas, masih ingin mendapatkan dua lembah yang kedua. Sudah mendapatkan lembah yang kedua, ingin mendapatkan lembah emas yang ketiga. Tapi kalau itu sudah didapatkan, apakah kemudian dia melakukan kebaikan? Dia semakin blobo? Ternyata tidak. Dia itu semakin kikir. Kalau kaya zamane rumiyin jenengan belajar sepeda anu kalau wis sok lah aku sisa tak barengi wong. Masane wing sisa. Jangan kan barengi bablas enten. Paling. Lha saiki apa paling wong saiki wis rumiyin detene ndunte mobil ngoten sok lah aku ndek mobil lan janjiane wong tak bawa barengi. Pokoke ana wong nyilih tak sili. Pas ndek mobil man. Pret. Kritik kene yang ngerti pret barang. Cah enom ya. Wong ngeten Bapak-bapak. Kalau kan sering matur bahwa pekerjaan utama kita itu sholat. Yang lain-lain itu hanya pekerjaan pendamping. Sampingan. Jadi lek jenengan udan ngoten. Udan biar itu ada. Payung duwe, payung cek kudanan alasane. Duwe mantel yo sejere rok bukut. Duwe mantel sing iso mlaku lho yo anu napa niku? Yo iman. Iman apa mboten? Wah, iku kok tangge metu titik udan pisan reget ngoten nggih. Kan kula sering matur, regete ati itu lebih penting daripada regete mobil. Gampang regete mobil diumbang. Dia mobil orang klimis dan klinis tidak tahu, satu rata ditumpai lawan klimis. Ini termasuk ngoten nggih. Ngoten, cah kene apik kabeh. Sing ngono ra teko. Wong ra teko to? Ngoten. Pelit. Muga-muga mboten mriki mboten enten sing pelit. Insyaallah. Lanjut, kemudian siapa orang yang mengotori dirinya? Orang yang mengotori dirinya adalah mereka yang kufur. Kufur itu kafir. Kafir itu kiper. Kiper niku tukang busine apa? Jogo supaya ndak mlebu ngoten. Kap, lha kayak kap itu jangan apa kayak kafir. Penutup. Berarti orang yang kafir itu orang yang tertutup, ndak mau dimasuki kebaikan. Wonten mriki nggih wonten sing model lek diomongnya api kemudian bantah. Ora nampa ngoten. Wonten.
Mboten wonten buktine ngayos wonten nggih. Kita lihat Allah dawuh di dalam surat Ibrahim ayat 34. Wa atadakum min kulli masa'atum masatuhu, dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohon kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat. Jadi lek wis dikai nikmat ngoten niki ora kok rumangsa nikmate dari Allah, malah merasa dirinya nikmat itu berasal dari dirinya sendiri. Ngene-ngene iki ya lek usaha. Aku ki ya mergone aku ya sekolah dhuwur, ngoten nggih. Padahal wong sing sekolah dhuwur ora sukses ya akeh to. Wong sing ora sekolah sukses ya akeh. Jadi tidak tergantung sebenarnya sama pendidikan. Oke. Ora penak men ngene iki lek rewahe rekoso. Wiwit apa rumiyin sampai teko saiki. Kayak ngene iki arek penake arek njulak-njaluk ngoten nggih. Dan dia merasa bahwa itu bukan nikmat dari Allah SWT, malah merasa nikmat itu hasil usahanya sendiri. Muka-muka mboten wonten. Mungkin setelah ini semuanya baik-baik semua. Kemudian selanjutnya sinten bapak-bapak ibu nakullah, orang-orang yang mengkotori dirinya adalah mereka yang suka berdebat. Senengane ku udur-uduran ngoten nggih. Lha masalah ibadah ya udur-uduran enek. Wong walaupun matur, masalah khilafiyah itu syaratnya papat. Satu, itu ada pilihan. Yang kedua ada dalil. Yang ketiga apa? Tidak termasuk bid'ah. Yang keempat toleransi. Kan ngoten nggih. Ngono panghasen lha perkara anu. Lah iku mboten mriki insyaallah mboten buktine kula rumiyin bar salat wiritan kabeh wiritan. Kula mboten wiritan ya meneng ae ndak didemo, berarti mantap. Mantap. Oh. Ya aku debatnya masalah keduniaan. Orang masalah. Lah iki kan masalah agama sing saya maksud tadi. Kaya roh ngono ki. Cah kene. Gelut. Ya turung ngerti yang lek ngerti kabeh anu muga-muga mecing sing dadi iki pinter-pinter kabeh. Jenengan salange sing dipilih ngono-ngono barang ya dipilih lho jan tenan. Ngene iki ya kunjarane kampanye kok. Ngene iki gelem ngaji ngene iki lho urung karena dipilih ngono. Gumen aku. Kek sing dipilih karo sing endi ngono lho. Lah salah jenengan berarti. Lah ya aku ki sik rada piye ngomong iki. Bocah kene iki atuh ya rada jeleneh-jeleneh. Wong ngeten iki ya malah ngetokne ra ikhlas. Kula ngaji wonten mriki iki ya nyantai, maksudnya kula damel hiburan. Malah kula guyang-guyu mawon kalian jenengan aja pilih. Lah lek kula duit ya arti bayar piro jajal. Lah kan tamine meneng ae rawani kok. Arep ngetokne amplop paling ya mlebu ngono. Blas mboten pantun. Maksudnya antamire blas rawani, arep ngetokne lho rawani. Jadi akhirnya ya wis matur suwun Pak Badi ngono. Apa Pak Badi lek diparingi mboten purun, ya purun. Tapi kalau sedekah nih malih ngono. Kalau infak nih malih. Pun kalau atur sejak awal. Tadi bapak-bapak lek kalau mata mriki engko cengengesan terus nyantai mawon ya. Lek tegang-tegang kok darani Jadi politisi iki mawon, nyantai mawon. Jadi karo guyon. Tapi insyaallah sedaya tarik-tarik. Tak jenengan ngaji kula jejak rumin sakmen iki mboten enten sing glambyar mboten wonten. Semua itu tarik-tarik. Enggak ada yang Saya itu pakai kurikulum ngeten iki. Jenengan lek nulis lek kaya eneng nik mesti wonten. Ora terus kok ngendi-ngendi.
Saiki keberapa ini? Suka berdebat tadi, lanjut. Burung. Coba. Walakot sorobna fil hadal Qur'ani, dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang bagi manusia dalam Al-Quran ini. Kemudian bermacam-macam perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah, makhluk yang banyak berdebat. Nah, muka-muka mboten mriki mboten enten sing gampang udur-uduran, kecuali kalau wau sing teaterne. Ganti wakili mawon jenengan ra usah. Mboten Pak Said nggih. Bapak Ibu. Nah. Jadi sesuatu yang benar barang ngono iki juga dadi udur-udur. Islam itu tidak memerlukan perdebatan. Kebenaran tidak didasarkan pada perdebatan. Kalau menang udur terus jadi benar tidak bisa. Karena kebenaran itu sudah baku. Al-haqqu min rabbikum. Kebenaran apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tidak bisa kemudian diperdebatkan. Walaupun manusia itu senengannya debat. Sekali gak apa-apa, kalau masalah kili apa ya jangan diperdebatkan. Mas pokoknya ngikuti yang kalau imame kunut ya malah kunut, imame ora kunut rasa kunut wis nyantai ngoten mawon. Pesen kula. Nah, kula niku lek kon ngimami wong nggone wong NU ya kunut, lek ngamoni ngimami nggone Muhammadiyah ya ndak kunut. Lek niki niki setengah Muhammadiyah, setengah NU ndak jelas. Oh, enak malahan. Enak pol. Lang nggih penak. Jujur pol. Aku lara jujur malah mumet kalau niku. Kalau niku sedayane napa niku terbuka. Jadi malah sesuatu ditutup-tutupi nanti kalau konangan piye malah susah. Jadi kita tidak ingin tidak ingin kemudian menyusahkan diri kita. Suka berdebat. Kemudian selanjutnya suka membantah, tidak mau berterima kasih. Apa ya tidak mau berterima kasih iki? Ya kali kupur, tapi iki lek kupur mau kan napa niku mengingkari. Kalau ini teman. Allah dawuh, "Innal insana lirabbihi lakanud." Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Awal dhewe nuntut diparingi sapa mawon. Bahkan diri kita sendiri semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang ada di sekitar kan juga milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa kita itu tidak mau tunduk dan patuh pada Allah? Dan alhamdulillah kita termasuk golongan orang-orang yang tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk golongan orang yang mengotori dirinya, tapi orang-orang yang mensucikan dirinya. Selanjutnya, pinten niki? Puluh nggih, zalim. Allah dawuh wonten surat Ibrahim ayat ke-34. Wa atakum min kulli ma'asatumuh. Dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohon kepadanya. Dan jika kamu ngitung nikmat Allah, tidaklah kamu mengingkarkannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Zalim itu menganiaya dirinya sendiri. Ngerti lek kowe apik, ora milih sing apik. Ngerti lek kowe elek malah ditakoni. Wong sing napa niku minum-minuman keras sing ngerti lek minuman keras bahaya napa mboten? Tapi kok dilakoni itu namanya menganiaya diri. Lek ahli hisab bahaya napa mboten? Nah. Bahaya napa mboten? Ya lek bahaya, tapi yang menganiaya diri lek ora bahaya ya kono. Mergane terkait dengan rokok itu dalilnya beda-beda. Masuk khilafiyah. Mana sing dalil ya lek kan dalil niku secara usul fikih sesuatu yang tidak bisa terlaksana tanpa ada sesuatu itu maka sesuatu hukumnya wajib. Atau lek mergo apa niku ngaji lek ngerokok ora iso ngaji berarti merokok itu menjadi wajib. Ngono ya enten dalile ngoten. Iki maksudnya aku ngewangi wong sing merokok. Tapi Rasul juga dawuh ma'askara katiruhu wa qalilun haramun. Sesuatu yang sedikitnya memabukkan banyaknya haram. Nah,
Lah, malih menang lah iki. Tensi wani guyu malian. Lah milih dalan sing ndi mau? Sing loro apa sing siji? Ya wis kilapiah neh. Terus pokoke ngoten mawon. Penak niku. Lanjut, terakhir. Orang yang mengotori diri orang-orang yang jahil. Jahil niku. Kita baca saja. Sesungguhnya kami telah mengumumkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka sesungguhnya enggan untuk memikul amanat itu karena mereka khawatir dan mengkhianatinya. Dan dipikulkan amanat itu pada manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Jadi jahil ini artinya bodoh, ibu jahiliyah. Jahil. Nah, jahil awal ini kan suka apa ku jenenge? Iseng, bukan itu. Jahiliyah. Tadi bodoh. Bodoh niku yang ngerti tapi bodoh karo wau, tapi tidak dilakoni. Bapak Ibnu Allah dawuh di dalam surat napa niku Al-Asr itu innal insana lafi khusrin ilal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa di waktu sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang apa? Beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan ketakwaan dan sabar. Bapak Allah, muka-muka awak dhewe saged memenuhi itu semua, kemudian kita termasuk golongan orang-orang yang mentazkiyah dirinya, mensucikan dirinya. Caranya bagaimana? Ya melaksanakan sebagaimana kemarin kita sampaikan di atas. Banyak bersyukur, bersabar, penyantun, penyayang, bijaksana, suka bertaubat, lemah lembut, kemudian jujur dan dapat dipercaya. Mungkin dari sini ada yang mau didiskusikan, monggo. Ibu-ibu dulu. Ada mic-nya mboten Mas Agus? Ada ibu-ibu? Halo? Wong sing takok, sing tak biasane takok, teko. Oh, teko. Tidak ada. Ibu-ibu tidak ada? Tidak ada. Alhamdulillah. Bapak-bapak? Ya, dua. Monggo. Disampaikan bahwa beberapa kriteria manusia dengan berbagai kriteria kesabaran yang akan menuju jalannya surga. Yang di sisi lain disampaikan bahwa kriteria manusia yang pikir oleh terbentuk seolah-olah seperti melihat manusia itu di dunia. Iya. Nah, jika kita melihat kedua-duanya yang pernah saya dengar dan saya pahami, yang misalnya ke surga itu tidak boleh kita menentu oh ini orang ini ada itu kalau orang ini dia tidak pernah ibadah itu misalnya dengan Allah. Tapi masalah pikir boleh jadi kita ketemu ini kamu boleh itu bagaimana kan boleh tidak? Karena yang di atas itu sudah disampaikan. Sebab mengingatkan manusia itu ada kalanya seperti dibilang kalau umpama saja kalau hidup sekali melihat kamu tolong ternyata tidak pernah masalah. Jadi untuk membuatkan teguran itu cara yang tegas, jelas dan siapa yang dituju apa itu dibenarkan. Mas satu mas apa? Langsung ya malam. Baik, terima kasih. Tadi menyampaikan kalau salah satu bentuk manusia mengotori diri sendiri itu adalah dengan berkeluh kesah. Kalau kasusnya itu dia hanya berkeluh kesah kepada Allah saja, itu apakah boleh? Contoh dengan cara dia itu bangun malam ketika orang lain sholat, terus melakukan sholat sampai doa menjadi air mata, itu bagaimana? Cek. Pertanyaannya luar biasa. Jangan cerdas banget. Ini jangan kelasnya yang mau kelas sini itu ya catune anu napa niku manusia cerdas ya. Halo dan jadi Allah dawuh ngeten wonten surah An-Nahl ayat ke 125.
ad'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Wajadilu billati hiyal aksan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi serulah manusia kepada Tuhan, jalan Tuhanmu dengan hikmah. Jadi Bapak Ibu Allah, dalam hal terjadi perdebatan, coba kita lihat kelanjutan selanjutnya. Dan beli pelajaran yang baik. Kemudian wajadilum billati hiyal ahsan. Maka nanti kalau ada terjadi perdebatan, maka Allah dawuh, bantalah mereka dengan cara yang baik. Nah, pertanyaannya, apakah itu termasuk baik padahal itu dengan bahasa yang lugas, tegas dan menohok, gitu ya. Kadang-kadang bagi orang-orang tertentu itu bahasanya terlalu apa niku? Terlalu vulgar, gitu ya. Jadi intinya gini Bapak Ibu, bahwa tugas kita itu yang pertama adalah memberi pemahaman, memberikan pemahaman. Nah, cara memberi pemahaman itu masing-masing manusia itu beda-beda. Masing-masing beda-beda. Walaupun masing-masing beda-beda, tapi ada real yang pertama dengan hikmah, kemudian dengan bijaksana. Kemudian apabila terjadi perdebatan, debatnya dengan cara yang baik. Nah, hikmah bagi orang tertentu beda. Anak-anak dengan orang muda dengan yang dewasa, cara memberikan hikmah beda. Napa niku beda-beda. Termasuk napa niku cara memberikan hikmah ala sama. Nah, itu sebenarnya dia itu ingin memberikan hikmah kebijaksanaan. Maksudnya ingin memberikan sesuatu pemahaman supaya paham. Tapi kalau dengan bahasa-bahasa kita, bahasa-bahasa napa niku kiai, ya mboten nyambung. Maka dia dengan bahasanya mereka yang dihadapi memang ya orang-orang seperti itu. Ya nanti kalau beliau berhadapan dengan ulama ya tidak berani, tidak seperti itu. Dia itu tahu posisi. Nah, ini namanya napa bil hikmah. Posisinya tahu. Misalnya saya dengan jenengan semua. Kalau saya dengan anak-anak saya dicium tangan. Kalau saya dengan jenengan semua cium tangan beda lagi. Hikmahnya beda. Maksud saya paham nggih? Kalau jenengan kelasnya kula kali Pak Guru ya mboten. Ngapunten Pak Guru nggih. Dadi lek kula mengke cium tangan jenengan nggih mboten sah kemudian. Ini posisinya memang beda ngoten lho nggih. Nanti dengan orang lain yang anu ya beda lagi. Hikmahnya cara memberikan hikmah itu beda-beda. Nah, cara berkata pun beda. Saya dengan anak saya ya beda, memberikan podo-podo sebenarnya ingin memberikan pemahaman. Nah, saya dengan anak-anak dengan orang-orang sebaya saya juga beda. Mungkin bahasa celuk-celuk kayak model Surabayaan ya pantas ngoten nggih. Lek mboten mriki kan ya paling ndak dulur kan ngoten nggih. Lek mboten mriki mboten enten dulur. Ya langsung pincuk ngono iki biasa kan. Utawa ganco ngono lek nyeluk kancane. Niku familiar ngoten nggih. Hikmah bagi mereka ya hikmah aja. Enggak masalah, klop. Nah, bagi orang-orang kepada orang-orang yang lebih tinggi lagi nanti kita juga beda. Nah, moga-moga awal dhewe niku bisa memahami dengan siapa kita itu berbicara. Panjenengan bicara karo kewan yo beda neh lho, Pak. Cara memberikan pemahaman beda. Bedane piye? Ya kadang-kadang ya nggawa napa niku? Gua seblak ngoten nggih. Kadang-kadang seblaki, kadang-kadang ya dipakan, kadang-kadang seblaki ngoten nggih. Akhirnya terus paham, oh maksudnya lek ngene iki ra oleh ya aku berarti aku seblaki. Lek ngene iki boleh berarti dipakani kan ngoten. Akhirnya terus paham, tetulut ngoten nggih. Nah, itu cara memberikan hikmah. Makanya di sini Allah SWT dawuh, serulah manusia itu kepada Tuhanmu atau memberikan pemahaman dengan hikmah, kemudian dengan bijaksana, dengan pelajaran yang baik. Kemudian apabila terjadi perdebatan maka didebat dengan cara yang baik juga. Hararai pun ngoten. Jangan kemudian disamaratakan. Kalau kalian jenengan bahasanya ya guyon biasa, ngapunten ya. Tapi kok dengan orang yang di atas saya nanti ya harus beda lagi. Saya dengan anak-anak bahasanya juga beda lagi. Tapi tidak boleh kemudian disamaratakan. Nah, kemudian apakah itu termasuk
napa niku maksud napa mau? Melanggar aturan atau melanggar etika mengotori dirinya. Bagi mereka yang selevel dengan dia ya klop, bukan masalah. Justru itu menambah nilai napa niku? Nilai kedekatan dengan mereka. Ngoten lararaipun muga-muga saged dipahami. Walaupun dengan bahasa yang napa niku tidak sesuai dengan harapan jenengan, tapi saya berharap, saya berdoa semoga jenengan nanti paham yang saya maksud. Kemudian yang kedua terkait dengan ini kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Nanti kapan-kapan kita napa niku sampaikan antara beda antara ilah dengan Rob, antara Tuhan dengan napa niku ilah. Nah, la ilaha illallah adalah tidak ada yang patut dikeluh kesahi kecuali hanya Allah. Tidak ada yang napa niku dimintai tolong hanya Allah. Jadi sudah pas, sudah benar kalau keluh kesahnya itu kepada Allah. Artinya kita itu menyerahkan, ya Allah saya dalam kondisi seperti ini, jenengan yang tahu posisi saya, terserah jenengan akan melakukan apa terhadap saya. Betul ya? Jadi jenengan sabar insya Allah, karena Allah ingin memberikan sesuatu yang lebih, yang tidak sementara ini tidak kita bisa mengerti. Karena Allah punya cara untuk mengepaskan posisi kita. Kadang-kadang kita diundur rezekinya supaya apa? Supaya nanti kita mau dalam posisi itu kita sudah pantas dan sudah matang untuk memiliki rezeki itu. Dan jenengan napa niku baca kisahnya Khidir itu, ada namanya Nabi Khidir nggih, kepada ada seseorang napa niku, ada seorang yang pertama itu juk-juk peraune dibocor nih, kemudian yang selanjutnya omah juk-juk diri roboh nih, kemudian ujuk-ujuk wong kiti pateni ya ndak teko awake dhewe mengambil hikmah-hikmah ngoten niku. Apa aku dosa? Ya ndak, bagi mereka yang sudah punya level-level itu. Dia paham, maksudnya dia paham. Nah, semoga nanti kita dipahamkan, diilham oleh kepahaman sehingga nanti kita mudah untuk menerima berbagai macam pelajaran. Arahipun ngoten Mas, ngapunten. Berkeluh kesahlah kepada Allah SWT sekeluh kesahnya ngoten. Sak pol-pole ngoten. Cukup nggih? Cukup. Ibu udah ada. Oh mana? Ayo satu lagi, kurang 2 menit. Cukup? Udah jadi? Oh udah jadi. Bapak Ibu sekalian mau kolong ngoten kang saged kula aturaken ngapunten wonten lepatipun, mugi bermanfaat bagi kita semua. Tugas kita adalah saling doa, mendoakan kepada sesama muslim yang rame-rame terkait dengan Palestina. Tugas kita adalah banyak-banyak berdoa, semoga orang-orang yang lemah, orang-orang yang terdolimi, orang-orang yang berjuang di sana diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan apa yang diharapkan, yaitu mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.